Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ziyad Ahmad Fauzan. Saya di sini sebagai moderator untuk mempresentasikan ujian akhir semester yang akan dipresentasikan yaitu unit input dan output. Oke, sebelumnya perkenalkan dari sebelah kanan saya yaitu terusnya bisa menjadi saya dulu. Oke. Saya Irma Rahmawati. Oke, selanjutnya biar untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Lutfi Samajid. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Oke. Sebelum ke materi mengenai input dan output, sini saya akan menjelaskan mengenai diagram blok komputernya itu. Sini ada gambar, apa? Input device, ada output device, ada input output ports, ada control bus yang nyambung ke CPU, lalu apa nyambung lagi ke memori. Di atasnya itu ada data bus dan juga address bus. Nah, kayak di sini akan menjelaskan bagaimana sih sebuah sistem komputer itu berjalan mengenai dalam melakukan input dan outputnya gitu. Jadi si input device ini ketika kita melakukan input device atau memasukkan perintah itu akan masuk ke CPU, tapi melakukan ke port dulu ke yang pertama itu. Itu kan si input device itu kan harus masuk ke dalam input output port ya. Lalu si input output port itu kan masuk ke CPU, ke control bus yang akan mengarahkan ke CPU gitu. Lalu CPU lagi akan melakukan control bus lagi ke memori. Jadi dia akan menyambungkan ke memori si CPU ini. Ya di sini memori dia akan memproses apa yang diinputkan. Lalu si memori ini akan mengembalikan kembali ke CPU, lalu CPU akan kembalikan lagi kepada si output ports. Yang terakhir akan keluar ke output device gitu. Jadi kita dapat melihat apa yang kita inputkan gitu. Yang pertama input device. Input device itu merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam komputer. Yang kedua itu ada output device, yang dimana output device ini sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran itu dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara gitu. Ya, lalu selanjutnya ada input output ports. Bagian itu merupakan bagian untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output terhubung melalui port ini. Jadi kalau nggak ada port ini, itu kita nggak dapat melakukan input output device itu. Jadi si port inilah yang berperan penting sebenarnya. Yang berperan lumayan penting gitu. Lalu ada CPU, Central Processing Unit. CPU itu merupakan sebuah otak dari sistem komputernya gitu. Dan juga dia itu memiliki dua bagian fungsi operasional. Yang pertama ada ALU, Arithmetical Logic Unit, sebagai pusat pengolahan data. Lalu yang kedua ada CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya ada address bus ini. Itu yang digambar yang ada di paling bawah itu address bus itu. Ini tuh digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Jadi pada jalur ini itu CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis dan juga dibaca gitu. Address bus ini biasanya terdiri atas 16, 24 dan juga 32 jalur paralel. Lalu ada control bus yang di samping itu yang untuk menyambungkan antara input output sama CPU, lalu juga antar CPU dan juga memori gitu. Jadi si control bus ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data. Dan address bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Dibandingkan dengan address bus itu sangat jauh ya perbandingannya. Lalu ada memori nih. Memori itu ada dua, ada RAM dan ROM. Terbagi menjadi dua gitu. Yang pertama RAM, Random Access Memory. Memori ini isinya itu dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil.
Selain itu, RAM juga mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Selanjutnya ada ROM, read only memory. Memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, atau bisa kita sebut sebagai non volatil. Dan pada awalnya isinya itu hanya bisa dibaca. ROM pada komputer itu disediakan oleh vendor komputernya masing-masing gitu. Jadi nggak ada nggak ada aturan untuk harus dari ROM dari sini, gak begitu ya. Ini ditentukan oleh si vendor komputernya masing-masing. Dan juga berisi program ataupun data. Nah, ada data bus ini yang ditujukan untuk kita dapat melihat bahwasanya bagaimana sih sistem ini berjalan gitu. Jadi ada data-datanya gitu, ada perjalanannya gitu. Database itu merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul. Nah, kan dalam sistem komputer biasanya terdiri dari 8, 16, 32 atau 64 jalur data yang paralel. Karena pada suatu saat masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data gitu. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat transfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kerja sistem secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan ada 8 jalur, cuman ada 8 paralel, jadi dia itu kesannya tuh lambat itu untuk melakukan transfer dari input device ke output device, itu akan lama gitu. Jadi kalau sekarang ada 64 jalur, itu dapat melakukan transfer data yang lebih cepat gitu. Nah, ada perangkat input ataupun unit input. Perangkat input yang pertama itu ada fungsi sebagai alat input dan output. Jadi si perangkat ini itu berfungsi sebagai input dan juga output gitu. Ada kedua-duanya gitu. Ada dumb terminal. Yang pertama ada dumb terminal atau non intelligent terminal. Contohnya itu seperti teleprinter. Yang kedua ada smart terminal. Jadi terminal itu sudah cukup cepat gitu. Yang ketiga ada intelligent terminal. Itu contohnya seperti mikrokomputer yang dihubungkan dengan komputer yang lebih besar. Yang kedua ada perangkat input dengan fungsi sebagai alat input saja. Jadi si perangkat ini cuma melakukan input saja gitu, enggak sama output. Yang pertama ada input langsung. Nah, berupa keyboard. Contohnya itu berupa keyboard, pointing device, scanner, sensor, misalnya digital kamera ataupun voice recognition. Yang kedua ada input tidak langsung. Itu berupa key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemrosesan. Dan ada key to disk yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket ataupun hard disk, sebelum diproses lebih lanjut oleh sistemnya gitu. Nah, ada keyboard. Ini keyboard ini masuk ke dalam ke dalam kategori kedua yang bagian A, tapi input langsung gitu. Soalnya keyboard ini hanya dapat melakukan inputan saja, yang enggak dengan outputnya gitu. Keyboard ini merupakan unit input yang paling penting dalam sebuah pengulangan data dengan komputer. Jadi kalau nggak ada keyboard, si komputer itu nggak akan berjalan dengan baik. Keyboard itu berfungsi sebagai memasukkan huruf, angka, karakter, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan gitu oleh usernya. Nah, si keyboard ini diciptakan berdasar dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868. Dan pada tahun 1887, keyboard ini diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Nah, pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO ataupun International Standard Organization. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless. Jenis-jenis keyboard komputer berdasarkan bentuk dan tombol. Yang pertama tadi ada keyboard QWERTY. Ini keyboard yang sangat populer karena keyboard ini yang dijadikan standar bagi komputer untuk melakukan untuk si keyboardnya gitu, harus QWERTY gitu untuk sekarang gitu. Itu sebagai standarnya. Keyboard QWERTY ini itu digunakan sebagai standar mesin tik komersial pada tahun 1905. Cukup lama juga. Keyboard QWERTY yang banyak digunakan saat ini memiliki 4 bagian, yaitu ada typewriter key, numeric key, function key, dan juga ada special function key. Ada keyboard Dvorak, yaitu mampu meningkatkan kecepatan pengetikan 10-15%.
serta mengurangi kelelahan tangan. Dirancang lebih efisien dibanding dengan keyboard QWERTY. Lalu ada keyboard Kloppenberg. Keyboard ini dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu dengan memisahkan kedua bagian keyboard dengan kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bawah. Contohnya seperti ini ada gambarnya gitu. Ini cukup aneh menurut saya ya, karena saya belum pernah mencoba juga sebenarnya. Lalu ada yang terakhir, ada keyboard Maltron. Keyboard ini diproduksi oleh perusahaan Maltron dengan desain agak cembung ke dalam. Ini cukup unik juga nih keyboardnya ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis keyboard komputer berdasarkan konektornya. Ada keyboard serial digunakan pada komputer tipe AT. Konektornya seperti ini ya, seperti ada di gambar. Lalu selanjutnya ada keyboard PS2 digunakan pada komputer ATX. Lalu ada keyboard wireless digunakan pada semua jenis komputer dan laptop. Nah, wireless ini keyboard ini yang sangat banyak digunakan pada zaman sekarang gitu, karena ini lebih praktis gitu, gak perlu ada kabel-kabel gitu. Ada keyboard USB menjamin transfer data lebih cepat. Dan juga ada ini keyboard USB. Nah, ini keyboard USB cukup lama juga sebenarnya ini, tapi sampai sekarang masih tetap eksis, masih tetap digunakan itu, karena kegunaan yang cukup baik gitu untuk digunakan. Lalu ada mouse. Mouse itu merupakan sebuah input device yang berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat dan sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device, mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Umumnya, mouse hanya terdiri dari dua tombol yang digunakan di tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung ataupun kita sebut sebagai scroll, di mana letak tombol ini terletak di bagian tengah. Nah, ada jenis mouse berdasarkan sensornya nih. Yang pertama ada mouse mekanik, yaitu mouse dengan sensor mekanik berupa bola karet atau logam di sisi bawah mouse yang dapat berputar di semua arah. Sensor mekanik tersebut mendeteksi arah putar bola dengan menggerakkan pointer atau kursor pada layar sesuai arah tersebut. Nah, si mouse mekanik ini sudah lama, tapi sekarang jarang digunakan karena ini kekurangannya itu gampang rusak gitu. Gambarnya seperti di samping ini ada gambarnya. Lalu ada mouse optomekanik. Sama dengan mouse mekanik, tetapi menambahkan sensor optik untuk mendeteksi gerakan dari bola mouse. Prinsip mouse jenis ini akan mendeteksi gerakan tangan kita untuk diubah menjadi sinyal yang dapat dikenal prosesor. Nah, yang terakhir ada mouse optik ya. Menggunakan sinar laser ataupun sinar LED (Light Emitting Diode) sebagai pengganti bola mouse untuk mendeteksi pergerakan mouse. Untuk mouse optik ini nih, yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membuat mouse itu. Karena mouse optik ini cukup efisien, sangat efisien malah dibandingkan dengan mouse yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada jenis mouse berdasarkan konektornya yang akan dijelaskan oleh Saudari Irma. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya ada jenis-jenis mouse berdasarkan konektornya yang akan disampaikan saya. Yang pertama ada mouse serial. Mouse serial ini berbentuk port serial yang terdapat beberapa pin di ujung portnya. Mouse jenis ini digunakan kisaran pada komputer Pentium 1 dan Pentium 3 dan berjenis IT. Yang selanjutnya ada mouse PS2. Portnya mempunyai ciri khas berwarna hijau di bagian ujungnya untuk membedakan antara keyboard dan mouse dan biasanya digunakan pada komputer jenis ITX dan jenis ini masih sering digunakan hingga saat ini. Selanjutnya ada mouse USB, sangat comfortable untuk komputer pada zaman sekarang karena berbentuk USB sehingga kecepatan transfer yang cukup cepat membuat pengguna sangat berminat dan berbeda dengan port lainnya. Selanjutnya ada mouse wireless menggunakan teknologi Wi-Fi yang menggunakan sensor kecil berbentuk USB sehingga mampu digunakan pada laptop. Nah, ini yang lebih dikenal sekarang karena lebih mudah dibawa dan digunakan.
Ini ada mouse yang serial, ini ada mouse yang PS2, selanjutnya ada mouse USB, dan ada mouse yang wireless. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang touchpad. Touchpad ini merupakan masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari saja, jadi tidak menggunakan lagi mouse. Biasanya touchpad ini digunakan sebagai pengganti mouse ya, tadi disebutkan. Selain touchpad ada model unit masukan dan sejenis, yaitu pointing stick dan tickball. Nah, touchpad ini sangat memudahkan kita dalam mengerjakan apapun, karena untuk men-scroll ataupun mengklik yang terdapat di laptop ataupun di notebook jadi lebih mudah dan gampang. Ini ada touchpad yang jenis pertama, yang jenis kedua. Selanjutnya ada LinkPen. Nah, LinkPen ini adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Biasanya digunakan oleh perkantoran untuk presentasi dari kantornya tersebut. Selanjutnya, LinkPen ini memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik sehingga setiap baris per detiknya. Selanjutnya ada joystick dan games pedal. Alat ini biasanya digunakan pada permainan games atau komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkatnya, yang sebelah sini ini joystick, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Selanjutnya ada barcode. Barcode termasuk ke dalam unit masukan atau input device yang berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak ataupun garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Nah, kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik, dan buku. Materi selanjutnya ada unit input dan output yang akan disampaikan oleh Saudara Imron. Padanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah unit input dan output. Perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Perangkat output dapat berupa hard copy device, soft copy device, dan drive device. Alat penggerak yang digunakan untuk melakukan pembacaan atau penulisan data dari atau ke media penyimpanan sekunder. Contoh tipe drive yang digunakan sebagai penggerak media penyimpanan sekunder berbentuk pita magnetis. Monitor komputer biasanya dihubungkan pada peranti display, juga dikenal sebagai monitor. Monitor biasanya tersedia dalam tipe, ukuran, dan karakteristik yang berbeda. Istilah berikut ini memiliki kaitan erat dengan monitor. Yang pertama, pixel, elemen gambar. Tampilan layar terdiri dari pixel atau titik kecil. Pixel diatur dalam baris melewati layar. Tiap pixel mengandung 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru, atau sering disebut dengan RGB. Yang kedua adalah dot pitch, ukuran seberapa dekat titik fosfor dalam layar. Semakin bagus dot pitch-nya, maka kualitas tampilan akan lebih baik. Lihat pada nomor yang lebih kecil. Yang ketiga adalah refresh rate. Tingkat tampilan layar di refresh. Tingkat refresh dihitung dalam hertz atau Hz, berarti per detik. Semakin tinggi tingkat refresh, maka tampilan layar akan semakin stabil. Yang keempat adalah color depth. Nomor untuk warna yang berbeda dalam tiap pixel dapat ditampilkan. Hal ini diukur dalam bit. Semakin tinggi kedalamannya, maka semakin banyak warna yang dapat dihasilkan. Yang kelima adalah video RAM. Memori yang dimiliki oleh kartu video. Semakin tinggi VRAM dalam kartu video, maka semakin banyak warna yang bisa ditampilkan. Kartu video juga mengirimkan sinyal refresh untuk mengontrol tingkat refresh. Yang keenam adalah resolution. Semakin banyak pixel pada layar, resolusi akan semakin baik. Semakin tinggi resolusi berarti gambar akan semakin tajam. Resolusi layar terendah dalam PC modern adalah 640 x 480 pixel yang dinamakan Video Graphic Array atau VGA. Kini sudah hadir Super Video Graphics Array SVGA dan Extended Graphic Array XGA dengan resolusi mencapai 1600 x 1200.
Yang ketujuh adalah monitor screen size. Diukur dalam inci. Ukuran yang paling umum adalah 14, 15, 17, 19, dan 21. Dihitung diagonal. Perhatikan bahwa ukuran yang tampak sebenarnya lebih kecil dari ukuran yang dihitung. Yang kedelapan ada display warna. Warna diciptakan dengan mengubah-ubah intensitas cahaya dari 3 warna dasar. 24 dan 32 bit biasanya merupakan pilihan untuk seniman grafis dan fotografer profesional. Untuk aplikasi yang lainnya, warna 16 bit akan sudah mencukupi. Di bawah ini merupakan rangkuman dari kedalaman warna yang sering digunakan, 256 warna sampai 8 bit warna, 65,536 warna, 16 bit warna, juga dikenal sebagai 65K or high color. 16 million warna, 24 bit warna juga dikenal sebagai true color. 4 billion warna, 32 bit warna juga dikenal sebagai true color. Macam-macam monitor. Yang pertama adalah CRT atau Cathode Ray Tube. Monitor CRT atau monitor tabung merupakan monitor menggunakan media tabung sinar katoda. Monitor CRT dibuat menggunakan tabung hampa untuk layarnya. Cara kerja monitor CRT yaitu dengan memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Sinar tersebut menampilkan sisi terang jika diperkuat, sedangkan untuk diperlemah untuk sisi yang gelap. Yang kedua adalah monitor LCD, Liquid Crystal Display. Monitor LCD menggunakan media cairan kristal. Cara kerja monitor LCD itu dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair, yang kemudian dipancarkan secara elektrik sehingga membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Monitor LCD komputer ini dari segi bentuk menggunakan teknologi flat panel display atau monitor berlayar datar. LCD memiliki kemampuan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT. Yang ketiga adalah monitor LED, Light Emitting Diode. Monitor LED memiliki bentuk seperti monitor LCD, namun monitor LED lebih ramping. Monitor LED memunculkan sebuah tampilan pada layar menggunakan emisi cahaya. Monitor LED menggunakan teknologi LED backlight. LED lebih efisien mengeluarkan cahaya. Kelebihan monitor LED dari segi konsumsi daya listrik monitor LED lebih hemat daripada monitor LCD. Namun kelemahan monitor LED yaitu harga lebih mahal daripada monitor LCD. Yang keempat adalah monitor plasma. Monitor plasma merupakan monitor yang menggunakan gas neon atau xenon yang diletakkan di antara dua lapisan plat kaca. Pada lapisan gas dialiri listrik yang memberi reaksi berupa penciptaan pixel. Kualitas gambar lebih baik karena dalam proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa harus diuraikan terlebih dahulu. Monitor plasma menggunakan teknologi gabungan antara CRT dengan LCD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dina. Baik, saya lanjutkan. Jenis printer. Printer dot matrix. Printer yang digunakan pita sebagai alat pencetak. Hasil percetakan printer dengan dot matrix agak kasar dan kurang bagus. Warna yang dapat dihasilkan hanya hitam, biru, dan merah. Untuk menghubungkan dengan CPU, masih menggunakan port paralel. Printer inkjet. Jenis printer tipe inkjet ini yang paling sering kita temui di pasaran. Pola kerja di printer tipe ini membentuk karakter atau grafik dengan kepala cetak yang mempunyai pipa penyedot kecil yang menyemprotkan tinta ke kertas. Printer inkjet dapat memberikan kualitas pencetakan yang baik karena karakter dibentuk dari puluhan titik-titik tinta yang kecil. Printer laserjet. Alat mencetakan tidak menggunakan tinta melainkan menggunakan bubuk toner dan pencetakan menggunakan inframerah. Printer ini menawarkan kecepatan pencetakan yang tinggi dan cetakan yang dihasilkan cukup tajam. Kerja printer laser mirip dengan mesin fotokopi. Selanjutnya dilanjutkan kepada Saudara Pak Didin. Kesimpulan, unit input dan output merupakan komponen penting dalam sistem komputer
yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer. Mereka memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer dan menerima informasi yang diproses oleh komputer. Perkembangan teknologi terus meningkatkan kemampuan dan dependensi unit input ataupun output, membuka peluang baru untuk interaksi manusia komputer yang lebih canggih dan intuitif. Makasih. Oke, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok kami telah tersampaikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hasilnya guys. Bismillah.